Israel menghancurkan pemakaman Islam di Gaza Selatan. Lingkungan Bani Suheila di kota Han Yunis di Gaza Selatan yang ditunjukkan tentara Israel kepada wartawan pada Sabtu 27 Januari telah dilenyapkan. Seorang jurnalis melihat sebuah masjid yang hancur dan tempat makam itu dulu berada. Sebuah lubang selebar 140 meter yang oleh tentara Israel disebut sebagai terowongan Hamas. Wartawan dibawa ke dalam terowongan yang disebut membentang di bawah masjid dan kuburan. Para jurnalis berjalan menyusuri terowongan beton panjang yang bercabang ke berbagai arah dan tiba di sejumlah ruangan kecil yang diduga digunakan oleh Hamas sebagai pusat komando dan kendali. Pada Senin 29 Januari, militer Israel mengatakan insinyur tempur telah menghancurkan sebagian jaringan tersebut. Israel mengatakan Hamas menggunakan situs-situs itu sebagai perlindungan militer sehingga menghilangkan perlindungan. Dikatakan bahwa tidak ada cara untuk mencapai tujuan militernya mengalahkan Hamas tanpa menemukan terowongan. Israel menyebut Hamas telah membangun pusat komando dan kendali, mengangkut senjata, dan menyembunyikan sekitar 130 sandera. Mereka mengatakan penggalian terowongan melibatkan kerusakan tambahan pada ruang suci yang tidak dapat dihindari. Seorang komandan militer mengatakan terowongan itu yang berisi trafo listrik, kipas angin, pipa dengan kabel, dan saklar lampu membentang sepanjang 800 meter dan terhubung ke jaringan terowongan yang lebih besar di Gaza Selatan. Tentara Israel mengatakan mereka telah menemukan ruangan-ruangan serupa di terowongan-terowongan di seluruh jalur Gaza. Mereka menuduh tempat-tempat yang ditunjukkan kepada wartawan termasuk kantor Komandan Hamas, ruang operasi, dan tempat tinggal anggota senior Hamas. Dikatakan terowongan itu digunakan untuk merencanakan serangan terhadap militer. Ketika Israel bergerak maju dengan kampanye darat dan udara di Gaza, penghancuran tempat-tempat suci yang dilakukan militer telah menuai kritik keras dari warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka mengatakan serangan tersebut juga merupakan sebuah penyerangan terhadap warisan budaya. Berdasarkan hukum internasional, kuburan dan tempat keagamaan mendapat perlindungan khusus dan menghancurkannya dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Kini perempuan dan anak-anak telah meninggalkan tempat penampungan UNRWA setelah pasukan Israel menangkap puluhan pria yang berlindung di sana. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka kehilangan kontak dengan timnya di kota Gaza saat mencoba menyelamatkan seorang gadis berusia 6 tahun yang terjebak di dalam mobil selama berjam-jam setelah serangan Israel yang menewaskan seluruh keluarganya. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Washington, di mana ia mengatakan kemajuan sedang dicapai dalam gencatan senjata Gaza dan pembicaraan tentang tawanan. Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat mengecam konferensi yang menyerukan pembangunan 21 pemukiman ilegal di Gaza dan di mana para menteri Israel menari dan merayakannya. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemotongan dana untuk UNRWA karena tuduhan terhadap sekelompok kecil staf adalah tidak dapat dibenarkan. Seruan untuk mengembalikan dana ke UNRWA semakin meningkat, termasuk dari anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez dan Doctors Without Borders. Setidaknya 26.637 orang tewas dan 65.300 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas 7 Oktober mencapai 1.139 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.